Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 praktikum PPNPD. Halo, aku Cindy dengan 3 digit NPM terakhir 163. Aku dari kelompok 9 BPNTD. Sebelumnya kita dapat tugas buat menjelaskan tentang bahan pakan. Tentu aja aku nggak bakal sendirian. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Farid Fakranandi dengan NPM terakhir 267. Oke, lanjut ke orang selanjutnya. Hai. Halo, namaku Asep Setiana dengan NPM 298. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya. Aduh, bang. Apa? Halo, nama saya Raina Dara Leusa di Kusuma Masder dengan NPM 299. Oke, kita lanjut ke orang terakhir. Hai. Hai, halo, kenalin nama aku Rufetria Sarah dengan 3 digit NPM 300. Sebelumnya, selamat menyaksikan. DDGS, singkatan dari Distillers Dry Grain with Solubles, merupakan hasil sampingan dari proses produksi jagung menjadi etanol, termasuk ke dalam kelas bahan pakan protein. Sapi perah bisa menggunakan hingga 20-30%. Penggunaan lebih dapat mempengaruhi kandungan lemak pada susu. Pada sapi potong, bisa menggunakan hingga 40%. Pada level yang lebih tinggi, sapi dapat memiliki potensi gangguan pada pencernaan. Ayam pedaging 10-15%, dan petelur 10%. Penggunaan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam pedaging dan kualitas pada telur. Domba dan kambing bisa menggunakan 20-30%. Kandungan fosfor dan kalsium perlu diperhatikan keseimbangannya, serta potensi masalah pada pencernaan. Dikutip dari ULKUP UNER 2012, bahan pakan DDGS mengandung 31,90% protein kasar, 19,09 lemak kasar, 11,57% serat kasar, BTN sebesar 30,65%, dan energi sebesar 3.593 kcal per kilogram. Untuk kandungan antinutrisinya, DDGS memiliki mikolotoksin seperti aflatoksin dan zearalenone jika biji-bijian terkontaminasi. Lalu senyawa sisa fermentasi berupa alkohol dan serat tidak terlarut. Kadar serat yang terlalu tinggi dapat mengurangi pencernaan nutrisi. Simpan bahan pakan di tempat yang kering dan sejuk guna menghindari jamur dan jauhkan dari bahan kimia. Gunakan peralatan yang bersih dan terapkan prinsip FIFO, first in first out. Lakukan pengecekan nutrisi secara berkala dan periksa keberadaan zat mikotoksin. Formulasi ransum yang seimbang dengan pertimbangan sumber nutrisi lainnya. Atur frekuensi pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak dan pantau untuk memastikan bahwa pakan memberikan efek positif. DDGS berkisar 9.000 per kilogram. Mungkin sawit memiliki nama latin, Elais guinensis. Mungkin sawit yang juga dikenal sebagai palm kernel meal atau bongkel inti sawit adalah produk sampingan yang dihasilkan dari pengolahan inti kelapa sawit menjadi inti sawit. Mungkin sawit termasuk dalam kelas bahan pakan protein sedang berserat tinggi. Batas penggunaan mungkin sawit menurut SNI yang pertama, protein kasar sebesar 15%, lemak kasar 5%, abu kasar 7%, serat kasar 15%. Kandungan antinutrisi dan kandungan nutrisi. Kita masuk ke kandungan nutrisi. Yang pertama itu ada protein kasar 24-5%, lemak kasar 9-11%, serat kasar 12-15%, abu kasar 7%, mineral, ada fosfor, kalsium, magnesium, dan kalium. Dan terakhir itu ada vitamin A dan vitamin E. Dari kandungan antinutrisi, yang pertama itu ada asam fitat. Asam fitat mengikat mineral seperti kalsium, fosfor, dan zinc, sehingga mengurangi penyerapan oleh ternak. Pertama itu ada tanin. Tanin mengikat protein dan karbohidrat, sehingga mengganggu pencernaan ternak. Yang ketiga itu ada gosifol. Gosifol beracun bagi ternak unggas dan dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Untuk proses pengolahan, mungkin sawit dibuat beberapa tahap, yaitu yang pertama itu ada pemisahan inti. Daging buah kelapa sawit dipisahkan dari bijinya, inti, dan cangkang luarnya. Yang kedua itu ada pengeringan. Inti kelapa sawit dikeringkan untuk mengurangi kadar air. Yang ketiga itu ada pencacahan. Inti kelapa sawit dicacah menjadi potongan kecil-kecil. Yang keempat itu ada pengepresan. Inti kelapa sawit dipres untuk memisahkan minyak inti sawit. Yang kelima itu ada pengeringan kembali. Inti sawit yang merupakan sisa dari proses pengepresan dikeringkan kembali untuk mengurangi kadar airnya hingga mencapai standar mutu. Harga pasaran dari bungkus sawit sekitar 5.000 per kilo. Gaplek singkong atau dengan nama latin Euphorbiciae adalah panganan yang dibuat dari bahan pangan yang diolah dari ubi, ketela, atau singkong. Kelas bahan pakannya adalah sumber energi bagi ternak. Batas penggunaan gaplek singkong untuk ternak ruminansia, seperti sapi, kambing, atau domba, gaplek singkong dapat digunakan hingga 30% dari total ransum. Sedangkan untuk ternak monogastrik seperti ayam atau babi, gaplek singkong dapat digunakan hingga 20% dari total ransum. Gaplek singkong memiliki kandungan nutrisi sebanyak 3.000 kilokalori per kilogram energi, protein kasar 3,3%, lemak kasar 5,3%, fosfor 0,17%, dan kalsium 0,57%. Sedangkan kandungan antinutrisi yang terkandung pada gaplek singkong adalah asam oksalat, sianida, dan glikosida.
Proses pengolahan gaplek singkong meliputi beberapa tahap, yaitu pengupasan. Kupas singkong secara manual atau menggunakan mesin pengupas. Kedua, ada penjemuran. Jemur singkong di bawah sinar matahari langsung selama beberapa hari hingga benar-benar kering. Yang ketiga, ada penyimpanan. Simpan gaplek di tempat yang kering dan sejuk. Jika gaplek ingin diproses menjadi tepung, ada proses selanjutnya, yaitu penjemuran ulang, penumbukan, ayakan, penjemuran, dan penyimpanan. Harga dari 1 kg tepung gaplek adalah 14 kg. Susu skim adalah jenis susu yang dibuat dengan menghilangkan lemak susu dari susu murni dan memiliki kadar air sebanyak 5% dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Sedangkan menurut SNI 2006, susu skim adalah susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar dan susu rekombinasi yang telah dipasteurisasi. Susu skim itu sendiri termasuk kelas bahan pakan sumber protein. Untuk batas penggunaan susu skim pada anak sapi atau pedet sebanyak 10% dari berat tubuhnya, untuk sapi dewasa 2-3 liter per hari, dan untuk anak domba dan kambing sebanyak 5-10% dari total ransum harian. Kandungan pada susu skim yang pertama ada energi sebesar 36 kilokalori, protein sebesar 35 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 5,1 gram, kalsium 123 mg, fosfor 97 mg, besi 0,1 mg, vitamin B1 0,04 mg, vitamin C 1 mg, dan juga air 90,5 gram. Lalu untuk kandungan antinutrisinya itu sendiri, pada susu skim tidak terdapat kandungan zat antinutrisi, namun tetap saja penggunaan susu skim ini harus sesuai dengan kebutuhan pada ternak itu sendiri. Proses pengolahan pada susu skim yang pertama ada pasteurisasi, yaitu dilakukan untuk membunuh mikroorganisme yang ada dalam kandungan susu. Lalu ada proses homogenisasi untuk memecahkan padatan lemak sehingga susu memiliki tekstur yang lebih kental yang merata. Dan yang terakhir ada penguapan atau evaporasi yang dilakukan penguapan kandungan air susu murni hingga kering. Untuk harga pada susu skim itu sendiri berkisar antara 18.000 per kilo. Tepung tulang atau Farina Osmium bovinorum merupakan salah satu sumber mineral makro terutama kalsium dan fosfor yang terbuat dari tulang hewan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar campuran pakan. Tepung tulang termasuk kelas bahan pakan sumber mineral. Batas penggunaan pada tepung tulang secara umum sebagai pakan hewan di beberapa negara adalah sekitar 5-7,5% dari total pakan hewan, tergantung pada spesies dan tujuan penggunaannya. Biasanya diberikan untuk campuran pakan unggas dan campuran pakan ikan. Pada ternak ruminansia juga dapat diberikan tepung tulang tetapi dalam jumlah yang sedikit, karena bila dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penyakit sapi gila. Kandungan nutrisi pada tepung tulang ada protein 20-30%, lemak 3-10%, abu 40-60%, kalsium 20-30%, fosfor 10-15%, dan mineral lainnya terdiri dari magnesium, kalium, seng, dan tembaga. Lalu ada kandungan antinutrisi. Yang pertama ada fosfatase. Tepung tulang sapi mengandung enzim fosfatase yang dapat menghambat penyerapan fosfor dalam tubuh hewan jika tidak diinaktivasi dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Yang kedua ada asam fitat. Senyawa yang dapat mengikat mineral seperti kalium dan fosfor sehingga membuatnya sulit diserap oleh tubuh hewan. Namun asam fitat dapat diinaktivasi dengan cara dipanaskan. Dan yang ketiga ada bakteri dan virus yang berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu penggunaannya harus diawasi dengan ketat dan diolah dengan baik sebelum diberikan sebagai pakan hewan. Proses pengolahan tepung tulang. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan. Tepung tulang sapi yang dihasilkan dari sisa-sisa tulang dan daging sapi setelah diproses. Tulang dan daging sapi tersebut harus diambil dari hewan yang sehat dan bebas dari penyakit untuk menghasilkan tepung tulang sapi yang berkualitas. Yang kedua, ada pengelolaan. Tepung tulang sapi yang dihasilkan dapat diolah lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Yang ketiga, ada pengujian kualitas. Pengujian kualitas pada tepung tulang meliputi pengujian kandungan nutrisi, kandungan antinutrisi, kadar lemak, kadar protein, kadar air, dan keamanan pangan. Yang keempat, ada distribusi dan penggunaan. Tepung tulang sapi yang telah lolos uji kualitas dapat digunakan sebagai bahan pakan hewan. Penggunaan tepung tulang sebagai bahan pakan hewan harus memperhatikan dosis dan cara pemberiannya yang sesuai dengan kebutuhan hewan. Dan harga pada tepung tulang 30.000 per kilogram. Tepung temulawak atau Curcuma santoriza sp merupakan tanaman jamu yang banyak dimanfaatkan manusia sebagai feed aditif untuk menambah nafsu makan ternak. Tepung temulawak ini termasuk kelas bahan pakan feed aditif. Feed aditif itu sendiri merupakan bahan pakan tambahan yang diberikan kepada ternak melalui pencampuran pada ransum pakannya. Batas penggunaan tepung temulawak itu sendiri pada sapi potong, sapi perah, kambing, dan juga domba diberikan sebanyak 0,5-1% dari total ransum. Untuk ayam petelur sebanyak 0,5-1% dari total ransum, dan pada ayam broiler sebanyak 0,4-4% dari total ransum. Kandungan nutrisi pada tepung temulawak itu sendiri, yang pertama ada protein pati sebesar 29-30%, kurkumin 1-2%, kurkuminoid 0,074%, betoil metilkarbinol, sesquiterpen decamper, mineral seperti kalium, natrium, magnesium, besi, mangan, dan juga kadmium, minyak atsiri 6-10%, minyak lemak, karbohidrat, dan juga protein. Lalu untuk kandungan antinutrisinya itu sendiri, yang pertama ada tanin, saponin, alkaloid, dan juga asam fitat. Pengolahan tepung temulawak. Yang pertama ada pencucian temulawak yang dilakukan sebanyak 2-3 kali sehingga kotoran tidak bersisa. Lalu ada pengecilan ukuran temulawak dengan menggunakan pisau atau alat pemotong. Ketiga ada pengeringan menggunakan sinar matahari selama 3-5 hari hingga kadar air menjadi 8%. Yang keempat ada penggilingan untuk mengubah tekstur temulawak menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kelima ada pengayakan untuk menghaluskan tekstur tepung temulawak. Dan yang terakhir penggunaan tepung temulawak. Untuk harga tepung temulawak ini sendiri berkisar antara 18.000 per kilo.
Heilam toro atau Leucana leucocephala memiliki nama tumbuhan petai Cina. Daun dan ranting muda petai Cina merupakan pakan ternak dan sumber protein yang baik bagi ternak ruminansia. Heilam toro masuk kelas bahan pakan hijauan kering atau jerami. Batas penggunaan heilam toro pada sapi sekitar 30% dari total ransum. Heilam toro memiliki kandungan nutrisi yaitu protein kasar 24,2%, bahan kering 24,8%, lemak 3,7%, serat kasar 21,5%, dan BTN 43,1%. Lalu, kandungan antinutrisi yang pertama yaitu mimosin. Mimosin merupakan asam amino non protein. Petai Cina mempunyai kandungan mimosin yang tinggi. Apabila sapi diberikan petai Cina selama 6 bulan secara berturut-turut akan menyebabkan ternak kehilangan rambut, penurunan fertilitas, gangguan pada kelenjar tiroid, dan katarak. Dan yang kedua ada asam sianida atau HCN. Asam sianida dapat menyebabkan keracunan akut dan keracunan kronis. Pada dosis rendah HCN yang masuk dalam tubuh ternak dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menurunkan kesehatan ternak. Proses pengolahan heilam toro yang pertama ada potong heilam toro, yang kedua ada penjemuran dan pembalikan, dan yang terakhir ada pengumpulan. Harga heilam toro berkisar Rp30 per kilogram. Rumput lapangan dengan nama latin native grass adalah campuran hijauan non budidaya berasal dari lahan yang tidak dikelola. Kualitas rumput lapangan sangat beragam tergantung lokasi dan daerah asalnya. Rumput lapangan termasuk dalam kelas bahan pakan hijauan kering atau jerami. Batas penggunaan rumput lapangan untuk sapi itu sebanyak 70-80% dari total ransum harian, kambing sebanyak 60-70% dari total ransum harian, domba sebanyak 60-70% dari total ransum harian. Rumput lapangan memiliki kandungan nutrisi dan kandungan anti-nutrisi. Untuk kandungan nutrisi, utama itu BK sebesar 87,46%, protein kasar 8,33%, lemak 1,65%, SK 34,64%, kalsium 0,67%, fosfor 0,44%, energi 3,6 MKcalori. Selanjutnya, kandungan anti-nutrisi. Yang pertama itu ada hydrocyanuric acid atau disingkat HCN. Yang kedua itu ada tannin. Proses pengolahan rumput lapangan yang pertama ada potong rumput, yang kedua pengeringan, yang ketiga pembalikan, yang keempat pengumpulan. Harga pasaran sekitar Rp5.000 per kilogram.